Hai, pernah penasaran gak sih kenapa mayoritas manusia dominan pakai tangan kanan? Apakah udah dari sananya alias faktor genetik atau ada faktor-faktor lain? Mungkin bagi kamu pertanyaan ini sepele, tapi coba tempatkan dirimu sebagai orang yang kidal. Soalnya dominasi tangan kanan menghasilkan bias, bahkan diskriminasi terhadap orang kidal. Kita bahas itu semua di Newsroom 63B kali ini. Silakan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya, biar kamu nggak ketinggalan info-info yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Menurut sejumlah studi, 85-90% warga dunia dominan memakai tangan kanan. Jadi orang kidal emang lumayan minoritas ya, cuma 10-15% dari total populasi dunia. Tapi sebenarnya pembagiannya nggak cuma dua itu. Ada yang namanya ambidextrous, orang yang kedua tangannya dominan atau mahir untuk segala aktivitas. Mereka berjumlah sekitar 1% dari total populasi dunia. Kemudian ada cross dominance, atau orang yang membagi dominasi tangannya berdasarkan tugas. Contoh, buat nulis enaknya pakai tangan kanan, sementara untuk kegiatan lain enaknya pakai tangan kiri. Jumlah mereka paling sedikit, yaitu kurang dari 1% populasi dunia. Ilmuwan sebenarnya masih belum menemukan jawaban pasti soal dominasi tangan kanan. Tapi ada yang mengaitkan fenomena ini dengan cara kerja otak. Kita tahu otak manusia terbagi dua bagian. Otak kanan bertanggung jawab untuk aktivitas yang berhubungan dengan ruang dan visual. Otak kiri bertanggung jawab untuk kemampuan bahasa dan gerak. Nah, mengingat otak kiri berpengaruh ke bagian tubuh sebelah kanan dan sebaliknya, jadi make sense kalau tangan kanan jadi yang dominan secara motorik. Ilmuwan lain mempelajari kemungkinan kalau dominasi tangan kanan adalah warisan evolusi. Nicholas Toth pernah menuliskannya di Journal of Human Evolution edisi September 1985. Dia menganalisis artefak batu berusia 1,5 juta tahun di sebuah situs di Kenya. Artefak itu dibuat sama manusia purba, Homo habilis dan Homo erectus. Dari bentuknya, Nicholas berkesimpulan alat itu dirancang untuk dipakai di tangan kanan. Demikian juga penelitian James Steele dan Natalie Uomini tentang Homo heidelbergensis. Dia hidup sekitar 600.000 tahun yang lalu. Mereka menganalisis gigi dan pola makannya, dan menemukan bukti kalau mayoritas manusia zaman prasejarah adalah pengguna tangan kanan. Nah, problemnya kemudian muncul untuk orang-orang kidal yang statusnya minoritas. Mindset orang zaman dahulu belum semaju sekarang dalam memandang perbedaan, sehingga konsep kiri sering berkonotasi negatif. Bahasa Inggris left berasal dari bahasa Anglo-Saxon left yang artinya lemah atau konyol. Bahasa Jerman kiri adalah links yang dekat dengan kata link yang berarti dipertanyakan, dan linkish yang artinya kikuk. Sementara dalam bahasa Mandarin, kiri atau zuo bisa menjadi kata sifat yang seringkali bermakna tidak pantas atau tidak sesuai. Jadi, kalau secara etimologis aja kiri ini sudah mengandung bias, di kehidupan nyata orang-orang kidal kena dampaknya deh. Misalnya di Eropa pada abad ke-16, di mana orang-orang kidal direpresi karena dianggap bersekutu dengan setan. Atau cendekiawan Yahudi Maimonides yang memasukkan kidal ke daftar 100 ketidaksempurnaan yang membuat seseorang tidak bisa menjadi pendeta. Bias dan diskriminasi itu konon masih langgeng sampai abad ke-19. Tapi untungnya zaman semakin maju dan orang kidal zaman sekarang relatif aman dari diskriminasi. Meski demikian, bukan berarti biasnya sudah hilang 100% ya. Orang-orang kidal seringkali tetap harus melatih tangan kanannya karena alat-alat kayak gunting, gitar, atau kamera umumnya diproduksi secara massal untuk kemudahan penggunaan tangan kanan. Ada sih yang didesain buat orang kidal, tapi biasanya harganya lebih mahal. Lalu ini nih, budaya tangan bagus di Indonesia. Ada norma yang menyatakan dalam banyak hal penggunaan tangan kanan dinilai lebih sopan. Ini bikin persepsi terhadap tangan kiri jadi tangan jelek. Konsekuensinya gampang ditebak ya. Dr. Agnesia Safira dari FKUGM pernah membahasnya di artikel ini. Menurutnya, seringkali individu yang terlahir kidal dapat memberikan kesan tidak sopan ketika melakukan pekerjaan sehari-hari dengan tangan kiri. Jadi, kalau misalnya ada anak lagi makan di warung, menerima hadiah, atau menyerahkan uang pakai tangan kiri, dia pasti akan ditegur. Beberapa fasilitas umum juga diproduksi untuk orang-orang yang dominan tangan kanan, kayak kursi dengan sambungan meja yang biasa dipakai untuk belajar di kelas. Kondisi-kondisi itulah yang mengharuskan orang kidal harus terus beradaptasi. Tapi tenang, menjadi kidal juga ada keuntungannya kok. Ada beberapa kelompok masyarakat yang mengistimewakan orang kidal.
Contohnya suku Inca, kelompok bangsa Indian yang tinggal di Peru, Amerika Selatan. Orang kidal mereka sebut Luki, yang memiliki makna positif karena dipercaya punya kemampuan spiritual khusus, termasuk bisa menyembuhkan orang. Psikolog Diana Dush pernah meneliti korelasi antara kondisi kidal dan kemampuan bermusik. Dia berkesimpulan orang kidal terutama yang cross dominance menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam memori bermusik. Demikian juga di dunia olahraga. Ada beberapa cabang olahraga di mana atlet kidal bisa lebih superior dari lawan yang dominan tangan kanan, seperti tenis, badminton, kriket, baseball, atau anggar. Oke, terakhir nih pertanyaan buat kamu-kamu yang kidal. Gimana sih rasanya hidup di dunia yang mayoritas tangan kanan? Coba share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan Newsroom 63B edisi kali ini. Sampai ketemu di edisi selanjutnya.